Hai semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang tumbuhan tingkat tinggi dan tumbuhan tingkat rendah. Yang pertama ada kembang merak. Kembang merak ini merupakan tumbuhan tingkat tinggi karena memiliki akar batang dan daun sejati. Kembang merak juga merupakan tumbuhan dikotil karena mahkotanya itu mahkota bunganya berkelipatan 4. Untuk ciri-cirinya itu sendiri, daun merupakan daun tidak lengkap karena kembang merak ini tidak memiliki pelepah daun. Daunnya menyirip, bentuk batangnya mulat, dan juga berakar tunggang. Ciri khas yang melekat pada daun kembang merak ini adalah berbentuk tandang dan daunnya majemuk menyirip genap. Next, jamur kancing. Jamur kancing ini termasuk dalam divisi Talopita karena akar, batang, dan daunnya itu belum bisa dibedakan. Untuk ciri-cirinya itu tudungnya lebih rapat, berbentuk seperti kancing, berwarna putih, krem, ataupun coklat muda. Dia ini tidak memiliki klorofil dan berakar serabut serta memiliki tubuh yang pendek. Jamur kancing dapat hidup di kayu lapuk dan tanah yang gambur. Umumnya itu mereka hidup berkoloni. Jamur kancing termasuk organisme makroskopis karena dapat dilihat tanpa menggunakan mikroskop. Ciri khasnya yakni memiliki tangkai yang relatif pendek, tidak memiliki cincin, serta memiliki tudung yang menyerupai kancing. Berikut suplir. Nah, suplir ini termasuk dalam tumbuhan tingkat tinggi. Dia termasuk dalam divisi Pteridophyta karena memiliki jaringan pengangkut, memiliki akar, batang, dan daun sejati. Bagian-bagian terapilanya ada sorus, batang, daun, dan juga akar. Ciri khasnya memiliki bentuk yang bercabang dengan banyak daun yang menyerupai tongkat. Terus ciri khas yang kedua ada tulang daunnya itu menyirip dan ciri khas yang ketiga memiliki sorus di belakang daun berbentuk bulat dan berwarna hitam. Next, jagung. Nah, jagung ini juga merupakan tumbuhan tingkat tinggi termasuk dalam divisi Spermatophyta karena dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Tumbuhan jagung itu sendiri termasuk tumbuhan monokotil karena daunnya sejajar dan berakar serabut. Ciri-cirinya tumbuhan jagung merupakan daun lengkap karena memiliki helaian daun, pelepah daun, dan juga tangkai daun. Tulang daunnya sejajar, batangnya berbentuk segitiga, serta berakar serabut. Untuk ciri khasnya sendiri memiliki daun lengkap dan batangnya beruas-ruas. Untuk selanjutnya ada daun mangga. Nah, daun mangga ini merupakan tumbuhan tingkat tinggi karena bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan dikotil karena berakar tunggang dan juga berkambium. Untuk ciri-cirinya, mangga bukan merupakan daun lengkap karena tidak memiliki pelepah daun, tulang daunnya itu menyirip, batang tegak, bercabang, dan kuat, serta berakar tunggang. Ciri khasnya memiliki daun yang tidak lengkap serta memiliki buah yang tergolong buah batu. Tumbuhan yang berikutnya adalah kembang sepatu. Kembang sepatu juga termasuk tumbuhan tingkat tinggi karena akar, batang, dan daunnya sudah bisa dibedakan dengan jelas. Termasuk tumbuhan dikotil karena mahkota bunganya itu berkelipatan 5. Nah, termasuk bunganya masuk dalam bunga lengkap, ujung daunnya bergerigi, termasuk bunga sejati. Tulang daunnya menyirip serta berakar tunggang. Ciri khasnya sendiri berwarna merah terang mencolok dan batang yang dapat berubah warna. Berikutnya ada jamur merang. Jamur merang ini termasuk divisi Talopita karena akar, batang, dan daunnya belum bisa dibedakan. Untuk ciri-cirinya tudungnya berbentuk payung, tangkainya lebih panjang dan ramping. Dia itu hidup berkoloni, hifanya terdapat hifa yang berfungsi menyerap makanan pada inangnya. Untuk jamur merang sendiri berhabitat di sagu, serbuk gergaji, jerami padi, dapat bertahan hidup pada suhu 30-38 derajat. Serta jamur merang termasuk organisme makroskopis. Ciri khasnya karena memiliki tudung, tumbuhan ini beracun, serta jamur merang memiliki cincin atau anulus.
Next adalah jamur roti. Jamur roti sendiri termasuk divisi Talopita karena akar, batang, dan daunnya itu belum bisa dibedakan dengan jelas. Untuk ciri-cirinya, memiliki apofisis berbentuk cawan, kolomela berbentuk bulat silinder, tidak memiliki stolon atau rizoid, sporanya teratur dan halus, serta dia berwarna hitam. Untuk jamur ini berhabitat di tanah, permukaan tanaman, sayuran busuk, dan juga roti. Jamur ini termasuk organisme mikroskopis. Ciri khasnya bisa hidup berkoloni dan memiliki bentuk gada. Berikut Miana. Miana ini termasuk tumbuhan tingkat tinggi karena akar, batang, dan daunnya itu bisa dibedakan. Miana termasuk tumbuhan dikotil karena batangnya berkambium dan juga daunnya mirip. Untuk ciri-cirinya yang pertama merupakan daun tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun. Pertulangan daunnya menyirip, batang berbentuk persegi, berakar tunggang, serta tepi daun bergerigi. Untuk ciri khasnya batangnya segi empat dan juga daunnya menyirip. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum, dadah semuanya, stay healthy.